Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyihil ladzi istanqadhana bihi min ibadatil awthani wal asnam wa ala alihi wa ashabihin nujabail bararatil kiram. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, may yatakaffal li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atakaffal lahu bil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Setelah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al sahabat beliau sekalian, kepada seluruh alim ulama, guru-guru kami, Tengku Imam Syekh Masjid, di mana pada hari yang mulia ini mempercayai ulun tuan untuk membaca dua rukun al-khutbah, dan yang sangat teristimewa yaitu kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang sangat dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum luntuan tamang di dalam dua rukun al-khutbah, nah sepatah dua kata dari luntuan dengan tema 3 macam hubungan sosial manusia. Hadirin ayah-ayah, abang-abang, adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai makhluk sosial, di mana salah satu di antara kita membutuhkan kepada yang lain. Maka di dalam melakukan hubungan sosial, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Bidayatul Hidayah, beliau membagi kepada 3 macam model manusia di dalam melakukan hubungan sosial. Pertama, manusia mulia. Yang pertama, manusia mulia, manusia yang beruntung, yaitu manusia yang melakukan hubungan sosial dengan manusia yang lain seperti halnya malaikat. Kiban seperti halnya malaikat, yaitu orang-orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Imam Al-Ghazali menegaskan kepada kita bahwa manusia yang beruntung adalah manusia yang model malaikat, yaitu orang yang selalu memberi manfaat bagi orang lain. Dalam memberi manfaat kepada orang lain, ada kala dengan tangan kita, dengan kekuasaan tanyo, seperti pemerintah Pak Geci ada kekuatan na jabatan. Niat utama adalah bagaimana kekuasaannya bermanfaat bagi orang lain. Berarti ini tergolong ke dalam orang yang pertama, yaitu orang mulia.
orang yang beruntung. Ada kala dengan harta, hubungan sosial gitu, na urang gasin, na urang fakir, ada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala lebih kelebihan kepada kita, tayo lebih peng ke bacut. Akhirnya dengan mudah, dengan ringan tangan kita mengulurkan, memberikan kepada fakir miskin, menyedekahkan kepada anak yatim, maka orang tersebut juga termasuk kepada orang yang mulia. Kadang-kadang ada di antara kita tidak diberi kekuatan pemerintahan, tanyakan Pak Geci, kan bupati, hana jabatan sapu, harta pihana ngenta bantu orang lain, tapi kita punya lidah. Lidah alhamdulillah rata-rata nabi Allah Subhanahu wa taala. Dengan lidah kita bermanfaat bagi orang lain. Maya tungku-tungku na ilme, nabi ilme ke orang lain. Putra yang jid ke purno bermanfaat, purno ilme agama, tanyona ilme bidang pertanian, orang kena terlamlang. Na ilme pak kita nyo, kibancara padi begat, peng bek le habis, bek dikap letiku. Kita berbagi ilmu yang ada pada kita, kita sudah bermanfaat bagi orang lain dengan lidah kita. Maka orang seperti ini juga termasuk orang yang mulia. Rugo yang paling besar bagi manusia adalah mereka tidak mampu mengambil posisi yang pertama ini. Nabi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memanfaatkan harta itu. Ate tabi ke gob gehon. Gehon kan bak jaro bak ati. Nya bak jaro hana gehon, pakeun atadro tu. Hana sodam. Tapi karena hati kita belum selesai dengan Allah Subhanahu wa taala, gehon tak bantu orang lain. Gehon tak bantu fakir miskin. Gehon tak bantu anak yatim. Putra kerugian jih ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita sadar bahwa fasilitas yang Allah berikan selama kita di dunia tidak ada manfaat sama sekali. Tanyo yang na dalam masjid uronyo sama-sama dilahirkan dalam keadaan kosong. Hadir ke dunia ini jangankan uang 1.000, sehelai benang pun tidak ada. Sama-sama hana sapuna. Sama-sama buta. Kita pernah buta. Pernah handih tak dengar watai ubud. Akhirnya Allah memilih kita sebagai manusia yang bisa melihat. Berpelumah bacu-bacu deh takalan taturi urung isi taturi ayah. Yang hanjit tajak dudoje tajak matamita rezeki. Kemudian karena beda inan, na yang lebih rezeki oleh Allah, na yang kurang, na yang lebih, na yang hanale. Ketika Allah memilih kita sebagai manusia yang diberikan kelebihan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi anehnya kita tidak mau mengeluarkan lagi. Kamedun seolah-olahnya murni atadro tu usaha, padahal itu murni pilihan Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memilihkan kita sebagai orang yang tidak ada apa-apa, boleh jadi kadang-kadang wate maya kagak nepu buta tu, wate ubud kahana aktif kaki hanjit aja. Maka ayah-ayah, abang-abang sekalian,
Mari kita renungkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita bahwa in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kamu sedang berbuat baik untuk diri kamu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat kepada orang lain, falaha, bagi dirimu sendiri, bagi jiwa kita sendiri. kita bantu anak yatim, hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Masih banyak persoalan yang harus kita hadapi. Ketika kita berpindah dari alam dunia ke alam barzah. Kalau di sini kita butuh uang, di sana kita butuh amalan, butuh pahala sebanyak-banyak mungkin. Maka ketika kita membantu fakir miskin, di saat itulah kita mendapatkan pahala. Bahasa lain, kata kirim pahala, kata celeng pahala. Pajan tacok pahalanya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita melakukan kejahatan kepada orang lain, hakikatnya kita sudah sedang mengilanya diri kita sendiri, tak ilanya draw ke draw tu. Maka ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai hari ini mari kita komitmen di dalam hati, buat komitmen sendiri. Ya Allah, jadikanlah saya sebagai manusia pertama di dalam menjalani hubungan sosial, bermanfaat bagi orang lain. Kalaupun saya tidak punya kekuatan di dalam pemerintahan ataupun hana peng pas-pasan nabi lidron, ya Allah, jadikan lidah saya bermanfaat bagi orang lain. Cuman agar mudah tayo tatandra bermanfaat atau tidak, terenungkan bagaimana respon orang lain terhadap kita. Kira-kira menyehana gitu na kehilangan orang lain. Kira-kira kehadiran kita ke majelis itu, ke kampung itu, apakah menyenangkan orang lain ataupun malah menyakitkan? Menyehana gitu, alhamdulillah itu berarti kita bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia di dalam menjalani hubungan sosial yaitu seperti benda mati, tidak bermanfaat dan tidak mudarat. Lagi kayak itu, hana tapoh gop, hana menyakiti orang lain, juga tidak bermanfaat bagi orang lain. Ini serendah-rendah martabat orang baik. Kagekun cigot tayo. Tayo hana tapu sakit gop, hana takun ke gop, ta bantu gop pihana. Maka Imam Al-Ghazali di sini pada poin kedua ini menyarankan kepada kita, kalau tak usaha hanjut di tingkat pertama, maka jadilah kamu di tingkat kedua ini. Kahana manfaat kurung lain, baik kemudarat kurung lain. Kahana tapu sanang kurung lain, katanya baik kurung yang pususah kurung lain. Itu paling kurang. Cuman melihat realita hari ini kita tinggal di kampung bersama, mungkin metode ataupun pembahagian keduanya hanya tak pakai bagi kita. Tak kalian urun kamu barat, hanya tak kalian tu butuh dakwah kita. Na lisan payah tak pegah. Nyojut kayak dua bab minih geli. Atau tinggal di urung-urung yang kaget. Nyata bantu, mantang je bantu. Tapi royo katanya tinggal di lingkungan manusia yang hampir karam. Jaro kagi lagi yo, guyok-yok ikut katanya.
butuh tangan kita. Perle jaro gedeyo ta sunyung. Apalagi tanyo-tanyo yang na kemampuan. Bila Allah Subhanahu wa taala lewat kekuatan, le hal yang kita perbaiki. Urang gasien bukan hanya miskin harta, miskin moral. Mia gasien harta hana masalah, tapi mia gasien moral nyoka bermasalah. Banyak pencuri bukan tidak ada uang, tapi tidak ada moral. Akhlaknya bermasalah. Lecit urang gasien dong, hidupnya aman, gepilih tu aku agro. Hana ge cucu atagop. Sembahyang wate truk sembahyang na. Lecit urang kaya, segala fasilitas dunia na, me gampung gayan paling kaya, tapi masih mau mengambil punya orang lain. Walaupun cara ambilnya kadang beda-beda. Me pencuri kurang ahli, payah ajak tengah malam. Imusu mano. Tapi ia ahli dalam tumucu kadang-kadang hana perle itu pule gop tumucu. Yang perlu kita katakan masih ada seperti itu. Maka perlu tangan kita hari ini yang punya kekuatan na lidah dalam berdakwah. Bagaimana bermanfaat bagi orang-orang seperti itu. Dakwahkan mereka. Kemudian yang ketiga, macam yang ketiga yaitu derajat yang hina, yaitu manusia di dalam menjalani hubungan sosialnya seperti binatang buas. Lage rimung, lage ulua, lage kala jengking, kehadirannya menyakiti orang lain. Ada kala dengan tangannya, dengan kekuatannya, tak berhenti karena kita na jabatan, menyakiti hati orang lain dengan lidah kita. Bahkan kalau kita survei hari ini, paling banyak hubungan sosial yang dilakukan oleh manusia itu adalah lewat lidah, lewat komunikasi. 75% aktivitas kita komunikasi. Ada kala secara langsung dengan lidah, tak pegah haba lagi nyo. Ataupun dengan tangan. Mungkin menyawai hana letak komunikasi dengan jaro. Pakan kita tulis surat trip tru. Tulis surat ke waceh singkil, na urang meninggal. Nawo, mak kam meninggal, ayah kam meninggal dan lain sebagainya. 7 huruf baru tru. Tapi hari ini na WA, na SMS, langsung kengah tadu ino pegah apa sabi karena truk waju lam detik truk 4 uronyo kiban. Maka hadirin ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tidak termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini, yaitu tidak menyakiti orang lain. Paling kurang ile tak jaga lidah. Yang paling kurang untuk tak perbaiki hubungan, baik menyakiti hati orang lain adalah dengan lidah kita. Watai tak pegah ba tak semiki nyo puna sakit gop. Karena top urang dengan tikin. Mioronyo tak top dengan tikin di petambang dalam penjara. Tapi masih bisa kita menusuk orang lain dengan lidah kita. Ngan abah kita nyo, ngan SMS kita nyo, sakit kok. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne pegah dalam sabuh hadis. Putra ne pegah li Nabi, may yatakaffal li ma baina lihyaihi. Siapa saja yang mampu menjamin, menanggung, yaitu sesuatu yang ada di antara 2 tulang rahang. Maksud Nabi lidah. Tajamin katanya selamat lidah. Wama baina rijlaihi, dan di antara 2 kaki, kemaluan tanyo.
atakaffal lahu bil jannah, lung tanggung ke urangnya surga. Yang kepegah li Nabi mea ta jaga lidah nyan kage jamin li Nabi tamang surga. Takalan katanya oronyo bagaimana terjadi perselisihan di antara katanya, terjadi perkelompokan di kampung karena etika komunikasi hana butoi. Kadang-kadang tak pegah yang god, tapi cara pegah hana god bermasalah. Caranya ate tayu sembahyang urang dengan nada yang merendahkan orang lain, kan dijauh melasah ya sembahyang yai pikir leji kapre. Kebencian yang tumbuh padahal tak dakwah tanya pakat jak sembahyang, tapi yang tinggal urangnya kan jak sembahyang kan rendahkan lu. Akhirnya terjadilah perkelompokan, perpecahan dan lain sebagainya. Kehancuran di rumah tangga hari ini di Aceh. Padim persen terjadinya penceraian. Bet tajak ke di Banda Aceh dak tayang tingkat kabupaten. Di Kementerian Agama, di KUA me bahasa kita le tatat. Pakan karena etika berkomunikasi menuh hana betul. Menyakiti hati orang lain. Maka hadirin ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terhindar dari kelompok yang ketiga ini? Tayo tak usahakan bejit beruh di dalam pembahagian yang pertama, yaitu orang yang mulia yang beruntung dengan modal yang lebih oleh Allah. Modal kekuatan, modal harta, modal lidah bermanfaat bagi orang lain. Kalaupun itu tidak bisa, paling kurang kita tidak menyakiti orang lain. Yang baik kitanya menyakiti orang lain, yaitu golongan ketiga tadi. Cuman mandumnya berangkat dari hati. Pakan lagi tanya itu bit sesuatu yang menyakiti hati orang lain. Pertama karena hati kita yang bermasalah. Ta'adu domba, ghibah. Bukankah ghibah itu sesuatu yang menyakiti hati saudara kita? Tanya orangnya berbicara konvensional bak beng mendong. Padahal dalam berkomunikasi juga ada konvensional, ada syariah. Berapa banyak hari ini komunikasi yang konvensional terjadi di Aceh? Pegah bahana etika li, ghibah, adu domba, fitnah, sulit di mana-mana. Bukankah ini dosa? Pernah tidak kita mempermasalahkan komunikasi kita hari ini? Bangsa boh Gampung, bangsa boh Aceh, komunikasi kita yang mantang konvensional. Watai tadu puana atau hana tabahnya ki bancara komunikasi kita yang bersyariah orangnya. Tidak lagi menyakiti hati orang lain. Berat hati. Permasalahan syariat releh olain gara-gara komunikasi. Maka hadirin ayah-ayah, abang-abang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, leboh macamnya yang perlu ingat lagi tanyo. Dan yang terakhir yang perlu ingat adalah bagaimana ketika kita memilih teman kita, jali suka teman duduk kita bukan dari golongan yang pertama. Imam Ghazali juga geyu geneu hindari urang yang pertama, geyu hindari urang yang terakhir mono, yang sifatnya mudarat bagi orang lain. Tadu ngaurang yang mupat, tanpa sadar kita juga ikut mengupat. Fon dia geneu tak pegah-pegah ke gop, tapi budo karena kabiasa. Lagi urang hana beli camp karena katrip lawesi. Tapi mia biasa dalam ruang yang harum, yang parfum, wangat mangat be. Ate tatamang gede mu be juhai tadu. Tapi mia ka biasa dalam hana mangat, dodo hana mangatnya je kemangat.
Menanci tadu ngongon yang mudarat ke orang lain, mupat ke gau menyakiti hati saudara kita yang lain. Fon memang hanai tinate itu. Tapi me trip tadu ngurungnya tayong-tayong ikut dari urungnya. Maka Inan Imam Ghazali gepegah begitu, hindari bergaul dengan kelompok yang ketiga tadi. Kecuali tujuan kita untuk memperbaiki hana pupu. Tadu ngurungnya untuk tarobah yang bereken gemupat gara-gara na gitu hana gemupat. Paling kurang sijemnya leh hang tiji mupat paken na gitu nyo. Tapi menyeruk tengok kunan tengok ro tamupat hindari. Yang kedua, bergaullah dengan orang yang pertama. Tadu ngurung ilmu, tahu urungnya terus bermanfaat bagi orang lain. Tengok juga ikut cemburu. Tadu ngurung yang dermawan, yang sampai-sampai gebantu fakir miskin. Fon tengok kriet. Berat wate ta bantu orang lain, tamu sedekah berat. Tapi bak ta duduk ngurung yang hana beratnya, hati kita juga ikut refleks kontak. Tamengen ngurung god iten god nyan bak kita nyo. Tamengen ngurung hana god ikut hana god nyan bak kita nyo. Maka geyu oleh Imam Ghazali gitu, usahakan pilih teman kamu, teman dudukmu, teman sekampungmu, yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Maka kesimpulannya adalah mari kita bejit kurang yang pertama, tak usahakan sekuat mungkin bermanfaat bagi orang lain, karena hidup hanya satu kali, tidak ada dua kali. Yang kedua, kalaupun tidak mampu kita bermanfaat bagi orang lain, pastikan kita kelompok yang kedua tidak mudarat kepada orang lain. Dan jangan kita termasuk orang yang ketiga, yaitu menyakiti orang lain, memudaratkan orang lain. Maka hanya inilah khutbah singkat, nasihat singkat saya pada kesempatan hari yang sangat mulia ini, di mana na kesilapan, kesalahan, luntuan laki maah berikat. Ino langsung kita tamang di dalam dua rukun al-khutbah, di mana na kesilapan, kesalahan, tungku abu-abu tugur supaya Jumat kita sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ati'u Allah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.